comeback di channel Karirpedia. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan yang lalu terkait masalah pemberkasan CPNS 2019. Setelah kemarin saya sharing tentang prosedur pembuatan SKCK, pembuatan surat kesehatan jasmani, rohani, dan tes bebas nafsa atau narkoba. Sekarang saya ingin share tentang file-file maupun mengisi data-data untuk pemberkasan CPNS 2019. Sebelumnya informasi, alhamdulillah dalam kesempatan tahun 2019 kemarin atau diumumkan tahun 2020 ini saya diberikan amanah mendapatkan CPNS di 2019 atau 2020 untuk di pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Mungkin nilainya tidak besar seperti yang lain, tetapi ini saya syukuri di tengah persaingan yang cukup sengit ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah pengumuman ini kita semua peserta diminta untuk melakukan prosedur selanjutnya, yaitu melakukan pemberkasan. Di antaranya dalam mengisi beberapa data dan mengupload beberapa file yang sudah harus kita siapkan. Kita bahas satu persatu. Jadi setelah kita lolos, nanti kita login kembali ke akun SSCN dengan memasukkan nomor NIK dan password yang dulu pernah kita buat ketika daftar CPNS 2019. Jadi teman-teman jangan sampai lupa passwordnya ya, karena dengan password ini nanti teman-teman bisa login. Nanti ketika kita sudah masukin NIK dan password, seperti biasa kita klik masuk. Nanti akan ada tampilan pengisian data ya. Poin yang pertama adalah tentang pengisian data perorangan. Jadi ada 6 poin nanti akan teman-teman isi di akun SSCN ini. Pertama tentang pengisian data perorangan. Pengisian data perorangan ini ada dua hal. Pertama tentang biodata diri dan alamat domisili kita. Jadi pengisian data perorangan ini full lah ya, pure tentang data diri kita. Di antaranya adalah tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi pengisian data perorangan ini berisi nomor NIK kita, nama lengkap sesuai dengan ijazah, gelar dapat ijazah kalau punya ya, misalnya dokter kan seringkali gelarnya di depan, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Dan ini semuanya harus sesuai dengan ijazah atau KTP. Jadi jangan salah huruf maupun salah nama itu kan. Jadi harus sama persis ya, karena ini akan dicek oleh tim Pensilnas atau BKN langsung. Nah, ada hal yang terbaru di sini, yaitu di poin yang di warna biru ya. Kolom yang diberikan warna biru itu tentang pas foto. Pas foto ini foto yang terbaru. Jadi kalau teman-teman kemarin pas daftar CPNS menggunakan foto yang lama, mungkin foto lulus kuliah atau foto ketika pernikahan yang sudah lama, ya harapannya di sini diminta diganti untuk foto yang terbaru dengan latar belakang merah. Jadi ada syaratnya ya, latar belakangnya itu harus merah dengan ukuran JPEG atau JPG ya, atau PNG atau PNG ya. Ukurannya itu 100 sampai 200 KB. Nah, jadi jangan terlalu besar resolusinya biar nanti bisa terunggah. Nah, dan ini muncul otomatis ya kalau data ini, karena ini kan sebelumnya kita sudah ngisi, jadi nggak perlu kita ngisi lagi, tinggal kita mengunggah saja foto yang terbaru. Nah, kalau kita scroll ke bawah, tampilannya seperti ini. Alamat domisili kita sudah juga lengkap, di sana sudah ada tentang masalah domisili kita, karena kan ini kita isi ketika dulu daftar awal CPNS, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai identitas kita bersifat fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna rambut, itu lengkap semua di sana. Yang saya tidak isi hanya ciri khas dan jasa tubuh, karena ciri khas tidak ada ciri khas, cara tubuh pun alhamdulillah tidak, jadi dikosongkan. Nah, kemudian setelah poin 1 mengisi data perorangan, kita ke poin 2, yaitu tentang data pendidikan. Data pendidikan ini baik dalam negeri maupun di luar negeri ya, termasuk juga ketika dulu ikut kursus itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk data pendidikan ini kita yang dimasukkan yaitu dari mulai SD sampai ijazah terakhir. Kalau saya dari SD, SMP atau SLTP, SLTA, dan sarjana atau S1.
Ini sudah saya isi semua, makanya ada semacam coretan ya warna putih. Jadi ada arah panah yang mengarah ke tulisan tambah pendidikan, nanti itu tinggal diklik saja, nanti ada menu atau kolom-kolom yang kita isi untuk menambah pendidikan. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, jadi ketika tambah riwayat pendidikan tadi kita klik akan muncul seperti ini. Poin paling atas tingkat pendidikan ini ketika kita klik itu akan otomatis muncul ya. Tinggal kita pilih saja mau tingkat sekolah dasar, SLTP atau SLTA maupun yang lainnya. Jadi ini auto ya, langsung muncul. Dan tampilan yang sudah diisi seperti ini. Ini contohnya yang sekolah dasar, kemudian jurusannya. Nah, jurusannya apa nih? Karena kan SD kan tidak ada jurusan ya, tidak ada jurusan seperti SMA, IPA, IPS maupun sejenisnya. Maka itu pun bisa kita klik isi sesuai nama sekolah, sekolah dasar lagi. Itu auto juga, ada nanti pilihan yang bisa kita isi. Kemudian bawahnya nama sekolah atau nama perguruan tinggi. Nah ini kan nama sekolah untuk SD ya, berarti kan nama SD kita nih, misalnya SDN 1 Bandung, SDN 1 Jakarta dan sejenisnya, itu silahkan diisi. Nah akreditasi saya kosongkan karena akreditasi ini kan dulu disamakan ya, belum ada, jadi saya kosongkan. Kalau nggak salah akreditasi ini mulai adanya sekitar 2014an, jadi di tahun 2010 atau 2008 belakang masih belum ada. Tempat tanggal lahir, tempat sekolah kita atau kalau nama kabupatennya ini juga auto. Kalau kita klik misalnya Ban, itu bisa muncul di Bandung gitu kan, atau Bangka dan sejenisnya. Nah, kalau saya ini pandai bilang. Kemudian nama ijazah masukkan di sana. Nama ijazah ini biasanya kalau di ijazah di paling bawah posisinya sebelah kanan ya, dekat tanda tangan kepala sekolah. Nah, tanda ijazah itu biasanya ada di atas nama kepala sekolah, misalnya Jakarta, tanggal, bulan dan tahun. Dan nama pejabat penatangan ini kalau saya sih nama pejabatnya kepala sekolah yang menandatangani ijazah kita. Nah ini pengisiannya ya, biar teman-teman tidak bingung. Kita coba lanjutkan ke poin yang kedua dalam pendidikan ini, itu kursus. Ternyata kursus ini cukup ribet kalau menurut saya, karena banyak poin yang harus wajib diisi. Itu kan ada tanda bintang tuh yang warna merah, itu kan wajib diisi, tidak boleh kosong. Seperti tanggal mulai, nomor sertifikat. Ini kan bagi yang barangkali tidak ikut kursus sampai detail seperti ini, sulit juga mengisinya kan. Kadang dapat sertifikat tapi tidak ada nomornya gitu. Tanggal selesai ataupun tanggal mulai kadang kan hanya beberapa jam saja, ataupun institusi penyelenggara kadang hanya tingkat mungkin kabupaten atau tingkat komunitas itu. Jadi saya kosongkan kalau untuk poin ini. Tapi kalau teman-teman ada, terutama yang diselenggarakan oleh pemerintahan, terutama rekan-rekan yang sebelumnya pernah bekerja di dunia pendidikan maupun instansi lain yang sering mengikuti kegiatan pelatihan khusus, silahkan diisi. Ini bagus untuk buat riwayat teman-teman semua. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, yaitu tentang masalah pekerjaan. Nah, di sini juga ada riwayat pekerjaan. Rekan-rekan yang bukan fresh graduate atau sudah pernah bekerja bisa diisi di sini. Ada 3 poin di sini: riwayat pekerjaan, tanda jasa atau penghargaan, dan prestasi. Nah, kita coba lihat seperti apa tampilannya. Pekerjaan ini tampilannya paling atas cukup detail ya. Ada nama instansi kita, jabatan kita sebagai apa, tanggal mulai dan berakhir bekerja, bahkan gaji pokok pun di sana diminta untuk diisi. Nomor SK, tanggal SK, dan pejabatnya siapa. Nah, ini bisa teman-teman isi kalau bagi yang punya riwayat pekerjaan sebelumnya. Kalau saya mengisi satu saja, walaupun ada beberapa riwayat pekerjaan yang lainnya. Kemudian bawahnya itu tanda jasa atau penghargaan. Ini sepertinya institusinya cukup formal ya, lembaga institusi pemerintahan. Biasanya yang seperti ini ada nama bintang atau rencana penghargaan. Saya juga mengkosongkan. Dan paling yang diisi yang paling bawah lagi yaitu prestasi. Kebetulan beberapa waktu tahun lalu alhamdulillah dapat beberapa prestasi, jadi saya isi untuk poin prestasi. Dan ini tidak terlalu ribet dan lama kalau untuk masalah pekerjaan, kecuali mungkin banyak bisa bikin nama juga ya. Kalau saya cukup sedikit saja.
Kemudian 4, poin 4 itu data keluarga kita, termasuk anak, istri atau suami, bahkan orang tua, saudara, bahkan bapak atau ibu mertua. Nah, poin 4 ini bagi saya pribadi sangat lama ya. Jadi ini poin yang paling lama mengisi identitasnya. Kenapa? Karena banyak sekali kolom-kolom yang harus kita isi, terutama masalah angka-angka. Seperti ini tadi. Nah, ini dia riwayat untuk keluarga ya, poin keluarga. Ada paling atas itu istri atau suami. Jadi kalau rekan-rekan yang lolos PNS ini sebagai suami, berarti dia mengisi kolom istri. Kalau ya kebalikannya, misalnya seorang istri lolos PNS, ya berarti dia ngisi untuk data suaminya. NIK, NIP sampai akta nikah pun diisi ya. Nah, akta nikah ini ada di buku nikah, jadi teman-teman tidak perlu minta ke KUA lagi. Nah, biasanya kan di buku nikah itu di halaman awal kan ada identitas kita ya. Nah, itu akan ada nomor pas kita nikah dan sejenisnya, itu tuh ada kita registrasi di sana. Nah, itu untuk mengisi kolom di akta nikah. Untuk anak juga diisi di sana semuanya, dan ini kan untuk nanti dapat tunjangan anak ya. Saya sudah ngisi semua. Setelah itu ada orang tua kandung juga diisi, sama yang diisi tentang NIK-nya, nama, tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian saudara juga yang kita isi, terutama saudara yang masih hidup itu diisi. Kalau yang sudah meninggal dikosongkan saja. Saya isi lengkap. Dan paling bawah itu identitas riwayat keluarga bapak ibu mertua. Untuk pengisian pekerjaan ini ada yang unik. Salah satunya adalah pekerjaan PNS, pegawai negeri sipil. Kalau misalnya orang tua atau mertua itu pegawai negeri sipil, kita diminta memasukkan NIP-nya ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada arah panah yang kedua ya, yang pertama ya. Ini saya masukkan NIP mertua dan muncul nanti pekerjaannya dia sebagai PNS. Kalau misalnya bukan PNS, tidak perlu memasukkan NIP, pilih pekerjaannya di kolom pekerjaan. Tapi kalau PNS itu kolom pekerjaannya nanti akan ada otomatis muncul dia sebagai PNS. Nah, ada 2 kotak merah yang saya tandai di sini, tolong diperhatikan. Pengalaman saya 2 kotak ini cukup bikin menjebak istilahnya, ketukar ya. Jadi paling atas kan NIK nih, bawahnya nomor kakak. Kita kan bisa lihat NIK itu di KTP, sedangkan nomor kakak itu hanya di kakak, walaupun di nomor kakak ada di kartu kakak ada NIK juga. Nah, karena biasanya kita berpatok ke kartu ketua keluarga, karena kan di sana udah lengkap ya. Karena kalau kartu keluarga kan otomatis ada NIK keluarga kita, termasuk kita sendiri. Kita sering, kalau saya kemarin kurang cermat, yang paling atas ini diisi nomor kakak, yang bawah nomor kakak juga itu kan, karena lihat di kertas kartu keluarga itu nomor kakak kan paling atas ya. Jadi karena paling atas itu saya mengisinya paling atas juga untuk di kolom ini. Nah, ini diperhatikan jangan sampai salah. Jadi paling atas ini nomor NIK, nomor NIK teman-teman, dan bawahnya baru nomor kakak. Nah, ini supaya, tapi kalau salah mungkin bisa bermasalah juga ya buat kedepannya. Kita lanjutkan ke poin 5, yaitu organisasi. Cuma 1 poin di organisasi ini, riwayat organisasi kita dulu sebagai apa, jabatannya, itu kan sejenisnya. Tapi ada keterangan beberapa identitas yang harus kita isi, seperti SKCK, surat keterangan sehat, jasmani, dan rohani. Ini bukan upload filenya ya, tetapi isi beberapa identitas saja seperti ini. Jadi lewat organisasi saya cuma ngisi 1 saja, apa itu sudah dimasukkan di situ. Nah, bawahnya ini ada keterangan lain-lain. Ada nomor surat SKCK ya, sudah saya isi. Nanti teman-teman kalau sudah SKCK bisa diisi tanggal surat SKCK tersebut, nama pejabatnya silakan diisi juga. Nah, ada yang ketiga nih, nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ketika kita bikin surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu kan ada 2 surat ya, otomatis kan ada 2 nomor. Sedangkan di sini kolomnya cuma 1. Nah, bagaimana caranya mengisi 2 nomor itu? Nah,
dengan cara digabung ya. Jadi nanti ada spasi sebagai pembatas. Jadi silakan isi nomor surat sehat dulu, surat sehat jasmani dulu, nanti ditandai garis miring, kemudian dilanjutkan surat sehat rohani. Ya. Kemudian tanggal surat diisi dan seterusnya. Nah, nama dokter ini tanpa gelar ya diisinya. Kemudian sebelah kanannya nomor surat keterangan bebas narkoba, itu sudah diisi, ada nomornya juga, tanggal surat dan nama pejabat yang menandatangani surat tersebut. Nah, nama pejabat di surat bebas nafza ini ada 2 orang, dan dua-duanya pejabat. Kalau saya ngisi dua-duanya ya, ditandai dibatasi dengan garis miring. Misalnya Dokter Ani garis miring Dokter Budi misalnya kan, karena ada 2 pejabat itu. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Nah, ini yang terakhir, ini adalah tahap terakhir dalam pemberkasan CPNS 2019 tentang masalah upload dokumennya. Ada 9 dokumen yang harus diupload dan masing-masing dokumen ini maksimal ukurannya 500 KB ya, tidak boleh lebih, tapi boleh kurang. Boleh kurang pun ada minimal, kalau tidak salah 90 KB atau 100. Saya mencoba upload kemarin itu 60 KB tapi tidak terupload ya. Pas saya resolusinya tingkatkan 100 lebih dikit, itu baru terupload. Dan tidak akan terupload juga kalau lebih dari 500 KB. Jadi tidak boleh kurang dari 500 KB, dan pengalaman kemarin tidak kurang dari 90 atau 100 KB. Apa yang diupload? Ini sudah saya perlihatkan dirinci. Pertama itu ijazah kita, ijazah ketika dulu diupload pas daftar perwasa yang kita pilih. Kalau teman-teman punya misalnya ijazah S2 tapi daftarnya adalah S1, berarti S1 yang harus diupload. Transkrip nilainya, bagi transkrip nilai yang ada 2 halaman, ini dijadikan satu PDF ya, satu file maksudnya. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan BKN dan instansi yang dilamar. Ini ada 2 halaman, dua surat pernyataan, satu versi BKN, satu versi instansi yang dilamar. Salah satu ciri khas yang surat pernyataan yang dari instansi yang kita lamar adalah keterangan bahwa kita bersedia untuk tidak dipindah dengan alasan apapun, tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun selama 10 tahun. Dan dua-duanya ini surat pernyataan ini untuk di print dan dikasih materai untuk kita tanda tangani ya. Jadi nanti ini bisa teman-teman download filenya di halaman dokumen ini. Kemudian kita upload SKCK, surat kesehatan jasmani rohani ini satu file. Jadi surat jasmani rohani kan 2 surat. Nah, teman-teman silakan di scan, dibuat di merger ya atau digabung jadi satu file. Itu banyak ya di online untuk bisa merger 2 file menjadi satu file gitu. Kemudian yang ke-6, surat bebas nafza. Ini surat bebas nafza yang case yang tadi saya sampaikan, ini filenya ternyata rendah sekali ya, hanya 65. Akhirnya saya tinggikan resolusinya sekitar 100 lebih baru dia upload. 7, bukti pengalaman kerja, kalau punya silahkan dilampirkan. Ini surat keputusannya ya, kalau surat keterangan itu kabarnya ini hanya pendukung, tapi yang sangat dibutuhkan itu surat keputusan bahwa kita bekerja atau berhenti dari perusahaan yang pernah kita atau sekolah yang pernah kita kerja di sana. Nah, daerah daftar riwayat hidup, dan riwayat hidup ini diupload, di download dulu adanya di halaman dokumen ini, dan itu sudah otomatis muncul ya daerah ini di identitas kita, karena kan daerah ini daftar riwayat kita yang sebelumnya kita sudah isi. Dan yang ke-9, surat lamaran. Surat lamaran ini ternyata sudah terupload otomatis ya dari file yang pernah kita upload dulu ketika pertama kali daftar CPNS. Bukan pertama kali maksudnya, ketika kita daftar awal CPNS itu sudah muncul di sana. Jadi saya tidak buka yang baru lagi. Dan ini semua filenya masing-masing 500 KB ya maksimal. Bentuknya bentuk PDF, bukan gambar maupun yang lain. Nah, ini tampilan untuk poin 6, halaman di unggah dokumen.
Ini kalau teman-teman sudah mengunggahnya ada tulisan lihat, tapi kalau tulisan lihatnya sudah warna hijau, hijau atau biru di hijau ya. Tapi kalau misalnya dokumen tersebut belum diunggah, tulisannya masih warna coklat. Nah, ini beberapa dokumen yang belum saya unggah karena belum sempat upload ya, tinggal nanti diupload lagi di waktu nanti. Nah, ini tampilan di poin 6 unggah dokumennya, tampilannya seperti ini. Ini adalah proses terakhir proses pemberkasan. Kalau kita klik sebelumnya akan muncul tampilan-tampilan layar yang sebelumnya kita isi. Kalau klik akhir proses pengisian DRH berarti sudah selesai semua tuh. Kita tinggal nunggu NIP saja ya. Tapi sebelum mengklik akhir proses pengisian DRH itu harus betul-betul semuanya tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Karena apa? Karena kalau sudah klik akhiri proses pengisian DRH, teman-teman tidak bisa mengedit lagi. Maka dari itu jangan sampai ada kesalahan ya. Betul-betul dicek sebaik mungkin. Nah, ini proses pemberkasan dalam secara online ya. Nah, sebelum mengakhiri saya ingin menginformasikan terkait masalah masalah file. Kalau teman-teman ingin merubah ukuran file diperbesar maupun diperkecil, ini saya berikan linknya, nanti saya tuliskan di deskripsi video ini. Saya cantumkan linknya nanti. Termasuk juga merubah bentuk file itu saya berikan linknya juga. Ada beberapa link sebenarnya, cuma saya lebih cocok pada link yang ini karena lebih simpel juga dibanding link-link yang lain dan lebih mudah. Seperti apa merubah bentuk file itu, misalnya dari Word ke PDF, dari PDF ke Word, dari Word misalnya ke JPEG dan sejenisnya, itu bisa melalui link online yang saya tampilkan ini. Nanti barangkali saya buatkan video ya untuk memberikan contoh menggunakan link-link ini untuk merubah ukuran file maupun merubah bentuk file. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dimudahkan urusan teman-teman semua, urusan kita semua dalam hal pemberkasan ini. Dan bagi yang teman-teman belum beruntung di CPNS 2019, saya doakan semoga nanti lulus di CPNS yang datang. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini untuk nanti kita bisa selalu update video terbaru atau informasi terbaru ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.